Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM dalam mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, dan yang saya hormati kepada teman-teman semua. Saya Dia Oktaviani, NIM 28922500099 dari Prodi Manajemen. Soal pertama, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 dikurang 30Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30Q kuadrat ditambah 200Q ditambah 1000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Cara penyelesaiannya, diketahui P sama dengan 875 dikurang 30Q, C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30Q kuadrat ditambah 200Q ditambah 1000. Laba maksimum atau kerugian dapat diperoleh dari penerimaan total dikurangi dengan biaya total produksi suatu barang. Maka untuk menentukan laba atau ruginya suatu perusahaan ditentukan terlebih dahulu masing-masing nilai TR dan TC-nya. TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan 875 dikurang 30Q dikali Q. TR sama dengan 875Q dikurang 30Q kuadrat. MR sama dengan TR. MR sama dengan 875 dikurang 60Q. Dan TC dan MC. TC sama dengan 3Q kuadrat dikurang 60Q ditambah 200. Keuntungan maksimum terjadi saat MR sama dengan MC. MR sama dengan MC. 875 dikurang 60Q sama dengan 3Q kuadrat dikurang 60Q ditambah 200. 875 dikurang 200 sama dengan 3Q kuadrat dikurang 60Q ditambah 60Q. 675 sama dengan 3Q kuadrat, 225 sama dengan Q kuadrat. Q sama dengan 15. Jadi pada tingkat output sebanyak 15 unit, perusahaan bisa memaksimalkan laba atau meminimalkan kerugian. Maka nilai TR sama dengan 875 dikali 15 dikurang 30 dikali 15 kuadrat. TR sama dengan 13.125 dikurang 6.750. TR sama dengan 6.375. Dan nilai TC-nya sama dengan 15 pangkat 3 dikurang 30 dikali 15 kuadrat ditambah 3.000 ditambah 1.000. TC sama dengan 3.375 dikurang 6.750 ditambah 3.000 ditambah 1.000. Hasilnya 625. Tingkat laba maksimum atau kerugian minimum yang diperoleh. Laba atau rugi sama dengan TR dikurang TC. TR dikurang TC sama dengan 1.375 dikurang 625. Hasilnya 5.750. Jadi tingkat laba maksimum atau kerugian minimum yang diperoleh perusahaan adalah 5.750. Soal kedua, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan min 2Q ditambah 28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q kuadrat ditambah 4Q, hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum serta total pajak minimum yang diperoleh oleh pemerintah. Cara penyelesaiannya, untuk menentukan tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum, kita perlu mencari nilai Q yang memaksimumkan keuntungan pemerintah atau total pajak. Kita dapat menggunakan rumus keuntungan maksimum untuk mencari nilai Q tersebut. Kita perlu mencari nilai Q yang memaksimumkan keuntungan pemerintah. Kita dapat menggunakan turunan
keuntungan untuk mencari nilai Q tersebut. D keuntungan atau DQ sama dengan min 2. Kita perlu mencari nilai Q yang membuat turunan keuntungan bernilai 0. Dari persamaan di atas, nilai Q yang membuat turunan keuntungan bernilai 0 adalah Q sama dengan 7. Jadi, untuk memperoleh total pajak maksimum, pemerintah sebaiknya menetapkan tarif pajak sebesar 7. Untuk menentukan total pajak maksimum yang diperoleh pemerintah, kita perlu menggunakan nilai Q sama dengan 7 dan menghitung keuntungan pemerintah dengan menggunakan rumus di atas. Keuntungan pemerintah sama dengan min 2 pangkat 7 ditambah 28 sama dengan 14. Jadi total pajak maksimum yang diperoleh pemerintah adalah 14. Soal ketiga, untuk sejumlah 20 juta ribu rupiah diinvestasikan dengan bunga 12% tiap tahun, bertambah secara kontinu, berapa jumlah uang itu sesudah 25 tahun? Cara penyelesaiannya, diketahui uang 20 juta ribu rupiah, bunga 12%, N sama dengan 25. DY per DT sama dengan 12 per 100 Y. Jelaslah bahwa perasaan ini adalah perasaan diferensial terpisah sehingga YT sama dengan Y0 Euler 12 per 100 T. Karena Y0 sama dengan 20 juta modal awal, maka diperoleh Y0 sama dengan 20 juta dikali Euler 12 per 100 pangkat 25, 20 juta dikali Euler pangkat 300 per 100, 20 juta dikali 2,7182,8 pangkat 3, hasilnya 401.927.083. Jadi jumlah uang setelah 25 tahun ke depan adalah 401.927,83. Soal keempat, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 dikurang 4P. Hitunglah dengan dua macam secara surplus konsumen jika tingkat harga pasar 10. Cara penyelesaiannya, diketahui Q sama dengan 60 dikurang 4P, tingkat harga pasar sama dengan 10. Cara pertama, Q sama dengan 60 dikurang 4P, 4P sama dengan 60 dikurang Q. P sama dengan 30 dikurang 0,5 Q. Jika P sama dengan 0, maka P sama dengan 30 dikurang 0,5 Q. 0 sama dengan 30 dikurang 0,5 Q. 0,5 Q sama dengan 30. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 30 dikurang 0,5 Q. P sama dengan 30 dikurang 0,5 dikali 0, P sama dengan 30. Jika PE sama dengan 10, maka PE sama dengan 30 dikurang 0,5 QE. 10 sama dengan 30 kurang 0,5 QE. 0,5 QE sama dengan 20. QE sama dengan 40. Sehingga CE sama dengan integral batas atas QE batas bawah 0 sama dengan integral batas atas 40 batas bawah 0. 30 dikurang 0,5 dikurang 40 dikali 10. 40 dikurang 0,25 kuadrat integral batas atas 20 batas bawah 0 sama dengan dikurang 400. 40 dikali 20 dikurang 0,25 dikali 40 kuadrat dikurang 40 kali 0 dikurang 0,25 dikali 0 kuadrat dikurang 400. 1600 dikurang 400 dikurang 0 dikurang 400 sama dengan 1200 dikurang 400, hasilnya 800. Jadi surplus yang diperoleh konsumen adalah 800. Soal kelima,
Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 2Q ditambah 10. Hitunglah dengan dua macam cara surplus produsen bila tingkat keseimbangan di pasar adalah 30. Cara penyelesaiannya, diketahui P sama dengan 2Q ditambah 10, tingkat harga 30. P sama dengan 2Q ditambah 10 menjadi min 2Q sama dengan 10 kurang P. Q sama dengan 10 per min 2 dikurang 1 per min 2 P. Q sama dengan min 5 dikurang min 0,5 P. Q sama dengan min 5 ditambah 0,5 P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 5 ditambah 0,5 P. Q sama dengan min 5 ditambah 0,5 dikali 0. Q sama dengan min 5 ditambah 0. Q sama dengan min 5. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan min 5 ditambah 0,5 P. 0 sama dengan min 5 ditambah 0,5 P. Min 0,5 P sama dengan min 5. P sama dengan min 5 per min 0, P sama dengan 10. Jika PE sama dengan 10, maka QE sama dengan min 6 ditambah 0,5 PE. Min 6 ditambah 0,5 dikali 10. Min 6 ditambah 5 sama dengan min 1. PE sama dengan QE PE dikurang integral batas atas QE batas bawah 0 F Q DQ sama dengan min 1 dikali 10 integral batas atas min 1E batas bawah 0 dikali 2Q ditambah 10 dikali DQ. Min 10 dikurang 2Q ditambah 10Q batas atas min 1 batas bawah 0. Min 10, 2 dikali min 1 kuadrat ditambah 10 dikali min 1 dikurang 0,25 dikali 0 kuadrat ditambah 10 dikali 0 sama dengan min 80. Cara kedua, P sama dengan integral batas atas 10 batas bawah 0 min 5 ditambah 0,5 P dikali DP. Min 5 ditambah 0,5 P kuadrat batas atas 10 batas bawah 10. Min 5 dikali 10 ditambah 10 kuadrat dikurang min 5 dikali 10 ditambah 10 kuadrat sama dengan min 80. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.